Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat. Dan selawat bertata salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan memperpanjang mukaddimah dan saya pun tidak akan memperpanjang tausiah saya karena saya tahu ibu-ibu ingin cepat pulang. Dan pada tema kali ini Allah berfirman dalam Qur'annya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku maka Allah tambah, barang siapa yang kufur maka terimalah azab pedih dari Allah. Kita renungkan nikmat apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Apakah kita bersyukur kepada Allah atau sebaliknya malah kufur? Dan kita tempatkan apa yang diturunkan nikmat Allah kepada kita, kita tempatkan pada tempatnya. Yang pertama yaitu seperti tangan, mata, pikiran, hati, kita tempatkan pada tempatnya. Kita selalu mengingat Allah ketika kala sendiri dan ketika kala ramai-ramai. Dan kita pun bersyukur kepada Allah. Allah menurunkan kepada kita makhluk yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita pun bersyukur kepada Allah. Allah telah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan baik bagi kita. Bukan menjadi cemoohan, bukan menjadi ejekan, tetapi menjadi suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi tempat kita menjadi mempelajari apa yang dipelajari para sahabat, kita ikuti. Bukan kita malah sebaliknya mengkufurkan, membid'ahkan, tetapi malah kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita selalu harus mensyukuri nikmat Al-Quran, yaitu petunjuk. Jika seandainya kita dalam kehidupan susah atau senang atau banyaklah, maksudnya banyak masalah, maka carilah di dalam Al-Quran. Jika tidak ada dalam Quran, carilah di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita merenung. Banyak kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hati kita selalu bersyukur, kita harus mengingat Allah. Dan pikiran kita, kadang-kala pikiran kita ini begitu negatif. Ketika kala sendiri, ketika kala ramai-ramai, mengejek, menggibah, mengumpat, dan banyak sekali kejahatan yang kita lakukan. Kita harus bersyukur kepada Allah. Dan syukurnya itu kepada tempatnya, mengatakan Alhamdulillah. Imam Abu Hanifah ketika belajar kepada gurunya, dia mengatakan Alhamdulillah mendapatkan ilmu sekian. Kita malah sebaliknya, ketika dalam susah, dalam menghafal, mengatakan, ya Allah ini gak adil. Allah malah gak adil. Aku sudah sungguh dalam menghafal, tetapi kok gak dapat. 1 ayat, 2 ayat gak dapat. Tapi teman-teman yang lain 1 jam dapat 2 halaman, 1 jam dapat 3 halaman. Yang teman-teman yang lain tadi 3 jam dapat 1 ayat. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah, mengatakan Alhamdulillah. Guru saya pernah mengatakan, jangan engkau membandingkan dirimu dengan yang lain. Seandainya engkau membandingkan dirimu dengan yang lain, maka engkau akan menimbulkan pikiran-pikiran yang buruk. Dan apapun nikmat yang sekarang ini, kau syukurilah. Dan mudah-mudahan itu menjadi
masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan yang terakhir, saya akan membacakan nasihat para ulama dulu. Yang pertama, nasihat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, apabila kamu merasa takut kepada makhluk, maka kamu akan merasa gelisah karena keberadaannya dan menghindar darinya. Dan adapun Rabb dan Allah Ta'ala, apabila kamu takut kepadanya, niscaya kamu akan merasa tentram karena dekat dengannya, berusaha untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Dan kedua, ada 3 pokok yang menjadi pondasi kebahagiaan seorang hamba, dan masing-masing memiliki lawan. Barang siapa yang kehilangan pokok tersebut, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Yang pertama, tauhid, lawannya syirik. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW, lawannya adalah bid'ah. Yang ketiga, ketaatan, lawannya adalah maksiat. Itulah pondasi kebahagiaan hamba. Yang kedua, Ibnu Athaillah mengatakan, setiap tarikan napas yang dihembuskan di dalamnya ada ketentuan Allah. Jangan kosongkan hatimu dari mengingat Allah, sebab dapat memutuskan muraqabah, pengawasan Anda dari hadiratnya. Jangan keheranan karena terjadi hal-hal yang mengeruhkan jiwa, karena itu sudah menjadi sifat dunia selama Anda berada di dalamnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.